Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Kudimu, NIM 2019-11-0015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, sifat dan contoh kas dan setara kas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994, yang pertama, yang dimaksud dengan kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang kedua, yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas adalah yang pertama, kas kecil atau PT kas. Kas kecil adalah aset keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil. Yang kedua, saldo rekening giro di bank. Rekening giro adalah produk keuangan berupa simpanan nasabah individu atau perusahaan yang dapat ditarik sewaktu-waktu menggunakan ATM, cek, atau bilet giro. Yang ketiga, bon sementara. Bon sementara atau kas bon adalah pengambilan uang yang dilakukan tetapi nilai nominalnya belum diketahui. Yang keempat, bon kas kecil yang belum direimbursed. Yang kelima, cek tunai yang akan didepositokan. Yang berikut yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas pada neraca adalah yang pertama, deposit jangka panjang atau time deposit. Deposit jangka panjang atau time deposit adalah suatu produk yang perbankan di mana nasabah menyetorkan sejumlah uang untuk disimpan dalam kurun waktu jangka panjang. Misalnya dapat diambil dalam jangka 1 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun. Yang kedua, cek mundur dan cek kosong. Cek mundur adalah cek yang mencantumkan tanggal penarikannya pada masa mendatang. Cek ini tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal yang tercantum tiba. Sedangkan cek kosong adalah cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Terus yang berikut, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu atau sinking fund. Sinking fund adalah anggaran keuangan khusus untuk memenuhi suatu kepentingan di masa mendatang. Oleh sebab itu, setiap individu mengumpulkan sinking fund dengan tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk menikah, untuk beli rumah, ataupun untuk buka bisnis. Yang berikut, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Menurut PSAK nomor 2 halaman 2.2 dan 2.3 IAI 2002, kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Yang berikut, menurut SAK Etap IAI 2009-28, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Yang berikut masuk pada tujuan pemeriksaan atau audit objektif kas dan setara kas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan atau existence. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Yang keempat, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK Etap IFRS atau Presentation dan Disclosure. Yang berikut,
Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama itu, pahami dan evaluasi internal control atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, buat tab schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Misalnya, per tanggal 31 bulan 12 2010, atau kalau belum selesai boleh 31 bulan 10 2010 atau 30 bulan 11 2010. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang unusual atau di luar kebiasaan atau tidak. Yang ketiga, lakukan cash out atau perhitungan fisik uang kertas per tanggal neraca, bisa juga sebelum dan sesudah tanggal neraca. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash out name. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, misalkan per 31 Desember 2010 atau terpaksa karena belum selesai yang Desember dapat diminta per 31 bulan 11 2010. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Kedelapan, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Kesembilan, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Ke-10, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca atau subsequent payment dan subsequent collection sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Yang ke-11, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs dengan BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, itu SAK, ETAP, atau IFRS. Yang ke-13, buat kesimpulan di tab schedule kas dan setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Oke, di sini ada contoh tes transaksi penerimaan kas. Di sini tercantum tanggal 13 bulan 3 2010 dan keterangannya itu penerimaan dari PT ABC itu pelunasan. Terus yang kedua, tanggal 25 bulan 3 2010, penjualan tunai, tanggal 25 bulan 3 2010. Terus tanggal 17 bulan 10 2010, pelunasan piutang dari PT Gerindo. Terus tanggal 23 bulan 10 2010, penerimaan bunga deposit dari DKI Jakarta itu senilai 1.100.000. Terus tanggal 10 bulan 2010, penerimaan kredit modal kerja dari Jakarta itu lebih 100 juta. Terus yang kedua ada contoh top schedule kas dan setara kas. Akunnya PT Kas Jakarta senilai 1 juta di perbook, adjustment tidak ada, adjusted 1 juta, di balance-nya 1 juta. PT Kas Surabaya 1.500.000, Bank Mandiri Jakarta 1.500.000, Bank Beni Surabaya 5.500.000, jumlah kas dan setara kas 25 juta. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan dijalankan sesuai dengan prosedur audit yang tercantum dalam audit program kas dan setara kas. Selanjutnya ada contoh sporting schedule atau Bank Mandiri Jakarta. Terus di sini ada contoh berita acara kas of name. Paling ujung kiri itu tercantum nama perusahaan, ada lokasi, jumlah kas atau PT Kas dengan dicantumkan tanggal. Terus pada bagian contoh konfirmasi bank itu berupa surat. Demikian penjelasan materi tentang penerimaan kas dan setara kas. Terima kasih.